Halo semuanya, how are you? Hari ini aku lanjutkan lagi untuk pembacaan Leo. Ini untuk pertengahan Agustus ya, sekitar tanggal 10 sampai 20 Agustus ya, ataupun bisa lebih cepat ataupun lebih lambat dari itu. Karena aku udah buat untuk yang awal Agustus ya, dan aku pengen buat untuk pertengahan. Dan remember, pembacaannya ini bisa aja udah terjadi atau bakal nanti terjadi, karena aku bacanya juga sebelum tanggal yang aku sebutkan tadi. Oke, dan pembacaan ini bisa terbalik, bisa resonate dan bisa enggak. So kalau enggak resonate ya jangan dipaksa, berarti memang bukan untuk kamu. Lalu pembacaan ini bisa ngarah kemana aja, entah percintaan, keuangan, ataupun karir, karena dari awal aku nggak memilih untuk pembacaan apa. So kalau kamu ingin pembacaan yang sesuai dengan yang kamu mau, silahkan kamu ambil personal reading ya, bisa dengan banyak orang di luar sana yang menawarkan hal itu. So kamu bisa dapat apa yang kamu mau ya. Untuk Leo pertengahan Agustus, dan kalau kamu dengar suara orang memaku, malu atau apapun juga, itu karena rumah aku lagi direnovasi. Jadi kalau memang ada suara itu, I'm sorry for that ya. So kita lihat Leo. A true healing occurs when I give myself permission to feel whatever feeling live below the triggers. The universe works. The universe works fast when I'm having fun. Lalu ada happiness is my birthright. Dan di the bottom of the deck ada when I think I surrender more. Leo. Untuk main energi kamu ada when I think I surrender more. So ini jelas banget ya, ada energi seseorang yang sedang mencoba, entah kamu atau pasangan kamu mencoba untuk menerima apapun yang udah terjadi, mencoba untuk pasrah, mencoba untuk yakin kalau memang ada sesuatu hal yang baik yang udah direncanakan oleh Tuhan, dan gak mungkin semuanya akan berakhir buruk ya. Lalu aku ngeliat ini ada seseorang yang berharap kapan ini akan berakhir, kapan kebahagiaan akan datang ke dalam hidup aku, kapan hal ini bakal menyenangkan, kapan hal ini gak akan menyakitkan lagi. Dan kamu terkadang ngerasa apakah memang kebahagiaan gak akan pernah aku rasakan, apakah kebahagiaan itu memang sesuatu yang gak akan pernah datang ke hidup aku. Ada rasa seperti itu. So ada 3 jam card di sini, brilliant idea, Carrot Transition, dan Crystal Clear Intention. Yes, your idea is divinely guided. Please take action to bring your idea to fruition. Your love purpose is triggering a blessed career change. Crystal Clear Intention. So, dan di bottom of the decknya ada Hello from Heaven. Your loved one in heaven are doing fine. Let go of worries and feel their loving blessing. So ini ada energi, aku ngeliat ada tendensi anak di sini ya. Entah ini divorce atau memang kalian udah punya anak gitu ya. Dan aku ngeliat justru bukan hanya divorce ini yang hadir di dalam hidup kamu, maksudnya perpisahan secara hubungan percintaan, tapi aku juga ngeliat ada juga yang namanya perpisahan terhadap karir yang lama untuk karir yang baru. Dan aku ngeliat hidupmu mulai untuk berubah
niat dan harapan kamu ngelihat ke depan, gak lagi tertuju pada sesuatu yang gak pasti. Di sini aku ngeliat kamu nanti bakal ngerasa apa yang kamu inginkan itu ternyata bukan hal yang kamu benar-benar butuhkan, dan kamu mencoba untuk mempunyai iman di mana yaitu yakin dan percaya semua akan baik-baik aja walaupun semua hal itu nggak pasti. Kita lihat klarifikasinya. Ada Ace of Pentacles, ada Death, wow, ada The Hermit. So ini aku ngeliat memang banyak mengarah ke perubahan karir ya. Aku ngeliat entah kamu kemarin resign atau memang nggak diperpanjang PHK, dan aku ngeliat itu adalah suatu bentuk memang transformasi besar di dalam karir dan keuangan yang mengarahkan kamu atau menarik diri kamu untuk memulai semua dari awal, dan itu menyakitkan banget aku ngelihat. Five of Cups atau Five of Vessel, Seven of Vessel, Five of Swords. So, saat semua ini belum terjadi ya, kamu ngerasa kehidupan kamu tuh perfect, sempurna, nggak ada kelirunya, nggak ada salahnya gitu. Tapi saat ini semua terjadi, entah percintaan mulai untuk goyah dan ternyata gagal, lalu ternyata di pekerjaan juga seperti itu, kamu ngerasa dihianati, dikecewakan ya, nggak dihargai yang namanya perjuangan kamu saat kamu kerja di tempat itu, dan ternyata kamu nggak diperpanjang kontraknya. Di situ buat kamu menyakitkan sekali buat kamu, dan kamu ngerasa oke, berat sekali untuk kamu menerima itu. Tapi aku ngeliat ke depannya kamu bakal menerima. Oke, ya namanya sistem pekerjaannya seperti itu. Saat kita dibutuhkan ya kita dicari, saat kita nggak dibutuhkan ya kita bakal diabaikan gitu. Dan kamu mencoba untuk melihat secara lebih bijak gitu ya, untuk nggak lagi terjebak berharap orang untuk menghargai, karena nggak akan ada orang yang benar-benar menghargai kamu. Karena ya bisa dibilang kalau kita terlalu banyak berharap sama orang lain, kita hanya akan dikecewakan. Ten of Pentacles, Four of Swords, The Fool. Kamu ngerasa mungkin kamu udah kerja cukup lama atau udah memberikan hal yang terbaik untuk pekerjaan kamu itu, dan gak dihargai, dan itu yang membuat kamu kecewa, sangat kecewa. Ada rasa yang ingin memperlihatkan gitu kalau kamu nggak seburuk yang mereka katakan. Mungkin mereka ada menganggap kamu nggak apa ya, dalam artian kamu nggak seperti yang mereka harapkan, kamu nggak sesuai ekspektasi mereka gitu ya. Kamu pengen menunjukkan no gitu, kayak nggak gitu. Kamu kayak ngerasa aku bakal nunjukin aku nggak seperti yang mereka pikirkan, hal-hal buruk itu. Eight of Swords, Six of Pentacles, dan Seven of Swords. Wow, aku ngeliat memang di pekerjaan kamu yang ada dihianati oleh
teman kerja, rekan kerja, ya. Dan juga aku ngeliat ada pengkhianatan di sini di bagian percintaan, itu juga sepertinya kayak apa ya, udah sakit tambah lagi sakit, istilahnya di luka yang belum sembuh udah digores lagi luka baru dan digores lagi. King of Pentacles, The Magician, dan Knight of Pentacles. So aku ngeliat jika kau mampu melewati ini semua, hal manis baik akan muncul di mana kamu bakal tahu betapa berharganya kamu, betapa worthnya kamu, sehingga kamu tahu mereka yang nggak bisa keep kamu, mereka yang nggak bisa bersama kamu, itu sebenarnya bukan karena yang kamunya yang nggak mampu, tapi mereka yang nggak bisa mengimbangi kemampuan kamu di tempat kerja, dan mereka yang nggak mampu mengerti. Jadi yang salah itu bukan diri kamu, tapi memang mereka yang nggak bisa istilahnya untuk paham bagaimana diri kamu, dan akhirnya merasa kamulah yang gak sesuai dengan mereka. Aku ngerasa itu juga yang ada dirasakan oleh mantan kamu. Mungkin dia membuat kamu ngerasa kamu gak baik untuk mereka, kamu gak pantas untuk mereka, padahal kamunya yang out of their league atau his or her league, ya, kamu yang di luar jangkauan mereka, dan mereka nggak mampu untuk meraih ke arah sana. So mereka yang menganggap kamu di bawah untuk mereka menaikkan ego mereka, jadi mereka ngerasa oke, kita nggak cocok ya karena ini bla, padahal karena kamu yang jauh di atas mereka, istilahnya seperti itu. Dan begitu juga di pekerjaan, aku ngeliat orang yang benar-benar tahu kamu, orang yang benar-benar ngerti kamu itu bakal tahu gitu, karena mereka orang nggak paham akan kamu, tapi orang yang paham tak bakal tahu gitu kamu tuh worth it banget orangnya gitu ya. Knight of Pentacles, Judgment, dan Page of Swords. Aku memang lihat ini karmanya mengarah ke kerjaan sekali ya, dimana apa yang kamu rasakan memang saat ini untuk kamu paham memang karir kamu atau finansial kamu memang gak berasal dari sana, gak dari tempat yang kamu harapkan itu. Mungkin kamu ditakdirkan untuk yang namanya berdiri sendiri dalam artian bisnis, atau memang harus di tempat lain. Oke. Dan itu yang harus kamu pahami. Edo Pentacles. So aku ngeliat memang tinggal tunggu waktu, dimana kalau memang kamu udah mulai paham dan mulai mengerti, kamu bakal menemukan passion kamu, kreativitasnya kamu, dan kamu paham kenapa ini semua terjadi, karena memang ada suatu potensi di diri kamu yang memang harus dikembangkan. Dan kalau kamu stay di tempat itu, gak akan bisa kamu kembangkan. Dan kalau kamu masih stay dengan hubungan yang menyakitkan, kamu gak akan bisa kembangkan itu juga. So kita lihat klarifikasinya. Three of Swords, the Empress, Two of Cups. So aku ngerasa ini bakal energi yang datang, jadi aku bisa bilang seseorang yang menyakiti kamu atau mengecewakan kamu dari masa lalu, yang udah membuat diri kamu bisa dibilang patah sepatah-patahnya, hancur sehancur-hancurnya, aku ngeliat ada tendensi dia mencoba untuk datang lagi. Dan justru saat dia datang, dia juga membawa kesakitan yang sama. Dan aku ngeliat justru aku ngeliat kamu bisa mengeluarkan sisi buruk dari diri kamu,
Aku ngeliat masih ada rasa kemarahan di sini, kekecewaan yang mendalam. So kalau orang ini benar-benar akan datang, aku ngeliat dia bakal mendapatkan suatu reaksi yang nggak akan pernah dia sangka, atau dia udah tahu ya. Six of Pentacles, King of Pentacles, Three of Wands. Orang ini udah berpikir dari sekarang, udah memiliki niat, dan udah mencoba mencari tahu bagaimana kamu sekarang ya. Jadi gimana caranya untuk mendekati kamu, untuk tahu apa yang kamu rasakan terhadap dia. Dia tahu kalau kamu bakal marah, benci, dan kecewa, bakal mungkin memaki dia tahu. Di bottom of the deck ada the Lovers. Orang ini ngerasa sekali kalau dia memang memperlakukan kamu dengan buruk. Orang ini sadar banget perilaku dia nggak baik. Dia sadar sekali. Dia sadar kalau memang kamu pantas untuk membenci dia. Kamu pantas untuk berkata yang kasar terhadap dia. Dia tahu. Tapi orang ini memang aku ngelihat dia ingin sekali. Orang ini energinya rindu. Sangat rindu sama kamu. Aku nggak tahu. Tapi yang pastinya orang ini menyimpan perasaan yang besar. Entah siapa, aku nggak tahu. Yang pastinya orang ini pernah memberikan kesakitan yang luar biasa. Yang kalau bisa dibilang dia juga yang menjadi bagian orang yang membuat kamu hancur. Ataupun memang karena aku ngerasa juga mungkin dia bukan mantan kamu yang terakhir ya. Yang pastinya orang ini berperan besar dalam hidup kamu, dalam arti yang menyakitkan. Dan aku ngerasa ada energi seseorang yang sangat ingin marah, sangat ingin melampiaskan kekesalannya. Aku nggak tahu ini kamu atau dia. Yang pastinya rasa ini sudah tertahan cukup lama, yang kayak ngapain kamu datang, ngapain kamu bawa kesakitannya, kayak pokoknya bisa dibilang marah sekali gitu energinya. Tapi aku lihat intensi orang ini ya, niatnya orang ini nggak menyakiti sebenarnya untuk datang. Dia hanya ingin menjadi bagian dari hidup kamu lagi. Orang ini lost, aku ngeliatnya dia sempat lost dalam artian setelah dia pisah atau nggak bersama kamu, dia cukup lost di sini aku ngeliat. Dia nggak punya arah tujuan hidup. Dan dia ngerasakan hidup itu justru saat bersama kamu, dan dia nggak mendapatkan itu kemanapun dia pergi. Jadi aku ngelihat sebelum dia pergi ke kamu, kembali ke kamu, dia udah dekat dengan beberapa orang di sini, dan aku ngelihat dia membandingkan orang-orang itu dengan kamu. Dan ternyata ya memang nggak ada orang yang bisa seperti kamu. Dan itu yang dia pahami, itu yang dia sadari. So ya, kita lihat pesan semesta untuk kamu. Have you eaten? You are acting like a big ass baby. You need food in your belly. Eat a fucking tacho. So ini aku ngeliat energi seseorang yang memang terkadang, mungkin akhir-akhir ini kamu ngerasa nggak ada selera makan, atau memang kamu kadang lupa kalau kamu belum makan. So kamu memang diminta untuk jangan lupakan makan.
apapun yang memang untuk diri kamu jangan kamu lupakan. Dan believe what you see. Face reality or live in a la la land, choose bravely. So kamu harus percaya apapun yang kamu lihat sekarang. Kalau memang di saat ini kamu harus sendiri, dan kamu lihat kenyataan memang dari pekerjaan kamu memang hancur, dari percintaan juga hancur, dan cepatlah atau lambat kamu harus menerimanya demi kebaikan kamu sendiri, bukan kebaikan orang lain. Where is your sense of humor, love? So ini energi aku ngeliat kayak Tuhan atau semesta itu mencoba untuk membuat kamu tertawa, bahagia, dan ngelihat hidup itu terkadang untuk seperti lelucon. Jadi mungkin kamu bisa mengetahui diri kamu sendiri, karena ini energi seseorang yang sangat serius dan sangat, aku nggak menyalahkan kalau kamu sedih, kecewa, marah, karena memang hal-hal ini menyakitkan. Nggak ada yang orang yang nggak bakal sedih di masa ini, pasti itu ya. Cuman terkadang kita harus ngelihat dari sisi lain. Terkadang hal ini lucunya dalam artian kok lengkap banget gitu loh, ibaratnya gitu. Jadi ini udah hancur, itu hancur, wah apalagi nih yang bakal hancur. Jadi kayak ngeliat, ya udah pasrahkan, istilahnya kayak gitu. Don't let your issue, dan some good shit is about to happen. So apapun yang terjadi saat ini itu bakal berbuah hal yang baik, aku ngeliat ya, pasti. Cuman di masa ini ya memang harus dimatikan dulu semuanya, apapun itu harus hancur dulu, karena kalau nggak hancur kamu nggak akan bisa memulai untuk menanam sesuatu yang baru. Kamu nggak akan bisa membuat bangunan yang baru kalau dasarnya belum semuanya belum hancur, dan kamu nggak akan bisa menanam tanaman baru kalau kebun itu belum benar-benar dihancurkan. Tanaman-tanamannya harus habis semua, mati. So terkadang memang sesuatu yang mati harus memang mati agar suatu hal yang baru itu harus hidup. Okay. So jika kamu yang counseling atau personal reading, silahkan cari aku di email atau Instagram di bawah sini. I hope you can enjoy this video. Thank you so much for watching. Doa terbaik untuk kalian semua di luar sana. Bye.